Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'. Apa kabar anak Ustaz? Alhamdulillah khair ya. Anak Ustaz, yang kalau ada salah nilai PJOK silakan WA Ustaz ya. Nah, memang rapotnya nggak usah rubah, biarlah nol di situ. Tapi itu kan nggak berpengaruh ke rapot PTS, rapot PAT nanti. Nah, itu hanya berita aja. Nanti di DKI ini Ustaz rubah ya. Mantau ada salah. Misalkan nanti waktu ujian, Ustaz ujian tulisnya kok nilai segini, padahal Anda lihat waktu itu segini gitu kan. Ya maklum lah namanya manusia, kadang-kadang ada salah kan. Nanti Ustaz rubah di DKN-nya. Ya. Nilai PTS kemarin ya, PTS kalau ada salah Ustadz ngasih nilai silakan WA Ustadz. Tapi jangan pula Ustadz kok nilainya kosong Ustadz, nanti ditanya antum ujian kemarin, ya enggak Ustadz enggak ujian, ya kosong lah ya. Ya memang enggak ujian ya, dia pun enggak tahu enggak ingat ujian atau enggak, ya memang kosong kalau seperti itu ya. Atau remed kalau remed dibuat nilai aslinya lah ya di situ ya. Kalau rendah ya rendah. Tapi kalau dia nggak ujian ya masih kosong lah. Makanya harus ujian susulan, segera melapor. Kalau nilai PJOK-nya 0, segera melapor Ustadz. Biar nanti Ustadz kasih ujian ulangan. Masih semangat belajar? Masih ya. Kalau nggak semangat, ya disemangat-semangatilah ya. Ya dipaksa aja ya. Dipaksa, paling nggak antum duduk ya, tenang ya. Walaupun masuk hanya 1-2 ilmu ya udah nggak apa-apa, disyukuri. Kuis apa? Antum udah belajar pasti. Tadi malam antum baru belajar tentang makan makanan, makanya antum maunya itu yang tanya. Ya kan? Ustadz mau tanya kuis-kuis tentang hal gaib nanti, tentang hal gaib. Nanti ya. Ya ini Ustadz nanti kasih jeda untuk main tebak-tebakan lah, biar agak semangat. Tapi terakhir ya. Kan terakhir udah ya ya 924 920 20 tambah 30 950. Kita Nah, stop. Ustadz yang ngomong ya. Zikro, stop. Ustadz yang bicara. Oke. Kita kemarin sampai dengan materi atau judul besarnya tentang pencegahan pergaulan bebas ya. Pencegahan pergaulan bebas ya. Sampai faktor penyebab pergaulan bebas. Faktornya yang pertama adalah faktor Neo PDF bisa dibuka. Tapi handphonenya aktif, bisa dibuka. Bab 9 dia tuh halaman 264 halaman PDF-nya. Kalau halaman slide-nya 275. Slide ke 275 ya.
Ya, Sadik. Ya kalau PDF-nya nggak ada, ya didengari aja lah ya, didengarkan ya, nggak apa-apa. Udah Sadik? Lo belum? Lanjut ya. Faktor-faktor penyebab pergaulan bebas. Pergaulan bebas bukan berarti dia hanya melakukan seks bebas ya, Afwan ya. Tapi juga pergaulan yang negatif, itu intinya pergaulan bebas. Bebas dia bergaul dengan geng motor, bergaul dengan para pemabuk, bergaul dengan orang-orang yang suka berkelahi, tawuran. Nah, itu merupakan pergaulan bebas ya, itu definisinya ya. Faktor-faktor penyebab pergaulan bebas, yang pertama adalah faktor orang tua. Para orang tua perlu menyadari bahwa zaman telah berubah. Sistem komunikasi, pengaruh media massa, kebebasan pergaulan, dan modernisasi di berbagai bidang dengan cepat mempengaruhi anak-anak. Budaya hidup kaum muda masa kini berbeda dengan zaman para orang tua remaja dulu. Pengaruh pergaulan yang datang dari orang tua dalam era ini dapat kita sebutkan antara lain sebagai berikut ya. Yang pertama, faktor orang tuanya yaitu ya, faktor orang tua yang pertama, faktor kesenjangan pada sebagian masyarakat kita masih terdapat anak-anak yang merasa bahwa orang tua mereka ketinggalan zaman. Dalam urusan orang muda, anak-anak muda cenderung meninggalkan orang tua termasuk dalam menentukan bagaimana mereka akan bergaul. Sementara orang tua tidak menyadari kesenjangan ini sehingga tidak ada usaha mengatasinya ya. Jadi antum ya, usia sekarang ini apalagi usia yang masih labil ya, remaja ya. Antum kan masih remaja ini kan, udah nggak anak-anak lagi, udah remaja. Kalau udah balik itu namanya udah remaja. Ya, udah remaja sampai nanti SMA atau kuliah semester 1 semester 2 itu masih namanya remaja. Ya. Kita kalau masih seusia seantum, masih seusia antum ini masih istilahnya labil, tapi nggak mau diatur oleh orang tua, betul nggak mau terlalu dikekang, ya kan? Nggak mau disuruh tidur siang, disuruh tidur siang itu macam di penjara, betul nggak? Maunya keluar rumah, main bola, main futsal, main sepeda, maunya main game di luar, mau ketemu kawan, pokoknya mau bebas. Nah, anak-anak usia antum seperti itu. Sedangkan orang tua kadang-kadang, orang tua yang bukan orang tua kita lah ya, orang tua di sana, luar sana, membiarkan anaknya seperti itu. Iyalah udahlah, anakku udah remaja gitu kan. Nggak taunya anaknya ini kan masih labil, dilepas saja seperti itu. Terakhir anaknya bergaul dengan orang yang nggak benar. Pertama bergaul sama orang perokok misalkan. Pertama udah lama orang cuma berkawan aja kok gitu. Ya udah mamanya dibiarkan aja sama mama bapaknya. Oh iya, cuma bergaul aja kok gitu kan udah besar, udah remaja. Tidak seperti itu. Ya. Tidak seperti itu, harus betul-betul dijaga oleh orang tua. Jangan sampai bergaul sama orang-orang yang berperilaku negatif walaupun sedikit. Ya. Sedikit tapi maksud Ustadz ya, kalau namanya orang pasti ada kekurangannya ya. Tapi kalau misalkan seperti ini dia perokok, jangan dipergauli akrab. Pertama ngirup asapnya, terbiasa lama-lama ingin mencoba, jadilah perokok. Ya. Bergaul dengan geng motor, pertama kita nggak mau balap-balap, terakhir terbiasa dengan balap-balap, nggak apa-apanya, nggak ngerinya gitu kan. Terikut jadi geng motor, lomba balap-balap liar. Nah, seperti itu, ya. Kalau usia antum ini memang harus dikontrol, intinya seperti itu ya. Nanti ada sesi pertanyaan nanti ya, disimpan pertanyaan dulu ya. Ya Bang ya, disimpan pertanyaan dulu ya. Ya kemudian yang B, faktor ketidakpedulian orang tua terhadap pergaulan muda-mudi. Mereka cenderung menganggap bahwa masalah pergaulan adalah urusan anak muda. Nanti orang tua akan campur tangan ketika telah terjadi sesuatu, padahal ketika sesuatu itu terjadi, segala sesuatu terlambat. Nah, seperti itu. Contohnya lagi, ketidakpedulian seperti ini, ya, ketidakpedulian seperti ini terjadi pada mahasiswa-mahasiswa ataupun
usia remaja ya, tapi banyak terjadi di mahasiswa saat ini. Mungkin antum belum mengerti lah ya. Kalau di daerah-daerah kampung sekarang, anak itu bagus-bagus ini, bagus-bagus kuliah masuk kuliah dari kampung. Tibanya dia kuliah, dimasukkan ke kampus yang pergaulannya nggak benar. Artinya sering berholwat, laki-laki perempuan, ya. Perempuan itu sering diantar pacarnya. Terakhir perempuan ini, enak juga ya, diantar-antar sama cowok ya. Disayang-sayang, dibelikan hadiah, enak juga ya diantar-antar sama abang-abang ya. Nah, mulailah diminta nomor handphonenya, dikasih. Nah, dikasih nomor handphonenya, selanjutnya enak juga ya diperhatiin. Nah, perempuan kan lemah hatinya kan. Islam mengatakan seperti itu, Rasulullah mengatakan seperti itu. Perempuan hatinya itu lemah, akalnya pendek. Rasul yang yang mengatakan seperti itu. Nah, udah terbujuk dia. Nah, dibawalah ke kosan si abang ya kan. Dibawa ke kosan si abang. Pertama ketakutan. Mau ngapain ya bang ya? Mau ngapain ya bang ya? Terakhir, udahlah nggak apa-apa lah, aku cinta sama dia kok. Kalau aku diapain pun nggak apa-apa, kan tanggung jawab dia. Rupanya itu hanya setan belaka. Setelah dia papai, hamil, dan terjadilah. Kadang-kadang nggak mau tanggung jawab, malah disuruh menggugurkan kandungannya. Ustaz, kisah nyata seperti itu ada, kawan Ustaz. Kawan Ustaz ini, iya betul, kawan Ustaz. ADN kelas kuliah, dia laki-laki, ya seperti itulah ya, pergaulan bebas, maksudnya dia pacaran. Kan pacaran dianggap biasa sekarang kan bang? Biasa, dia nggak biasa pacaran, betul nggak Muhammad Firdaus, Ahmad Fadil? Nah, terbiasa kan? Padahal itu, sangat efeknya sangat buruk. Nah, jadi seperti ini kisahnya. Sahabat Ustadz ini pacaran lah, dia udah pacaran sama perempuannya, ya diajak lah, namanya udah setan yang bermain. 264, 265. Nah, udah ya Ustaz, lanjut ya Sadik sambil nyari ya. Jadi setelah diajak perempuannya ini pacaran jalan-jalan, ya pasti mereka tempat sepi-sepi ya kan, cari rumah kos-kosan. Kebetulan kan kawan Ustaz ini ngekos dia. Kosnya bebas. Nggak marah bapak kosnya kalau bawa pacar. Dibawa, ya terjadilah yang apa yang nggak diinginkan. Hamil perempuan ini. Anak bidan. Anak bidan kalau ketahuan hamil, dipecat, harus keluar karena buat malu sekolah bidan ini. Kok ada anak hamil ini, kayak mana ini bidannya kok bisa hamil? Berarti nggak bagus ini bidannya ini, dibebas-bebaskan anak akbidnya. Hamil, terakhir nangis perempuannya, minta solusi sama Ustadz kan. Kalau Ustadz bilang janganlah digugurkan, itu kan gugurkan namanya membunuh bayi, betul nggak? Membunuh, Ustadz bilang gitu. Tanggung jawab lah. Tapi aku nanti diusir bapak aku lah dari rumah, aku dimarah-marahi katanya gitu kan, kata perempuannya. Nangis, stres kan. Ya Ustadz bilang, makanya ya itu tadi, Ustadz nanti pikirnya Ustadz ya kan. Ya udahlah, makanya jangan jadi pelajaran sama kalian, jangan kayak gini lagi. Makanya dijaga, betul, iya nggak sengaja, cemana lah bang, katanya gini udah. Iya ya kayak gitulah, ngomong nggak sengaja apa segala macam, setan bang, semua setan katanya kayak gitu kan, digoda setan katanya kan. Terakhir udah, ya udahlah bang, aku dulu lah, sholat, minta petunjuk, sholat. Terakhir dengar cerita besoknya, jarak-jarak seminggu atau 2 minggu, kayak mana? Ya kayak mana lah bang, enggak, digugurkan bayinya, lari untuk dukun beranak, digugurkan bayinya. Ya digugurkan bayinya, kan kasihan kan, anak bayinya nggak bersalah kan, digugurkan. Ya pasti perempuannya stres lah kan, kehilangan bayi. Meskipun dia itu hamil luar nikah, pasti dia stres kan, namanya itu anak kandungnya kan. Tapi dia demi menjaga nama baik orang tuanya, keluarganya, biar nggak malu di kampung orang tuanya, dibunuhlah bayi itu, digugurkan. Setelah digugurkan, kedepannya ya masih pacaran lah mereka kan. Tapi ya berjalan dengan waktu, nikahnya nggak sama itu, nggak menikah mereka. Nikah, laki-laki ini nikah sama orang lain dan perempuannya nikah sama orang lain. Artinya apa? Artinya rugi siapa? Yang rugi laki-laki atau perempuan? Laki-laki ruginya di mana? Dosa, oke. Dosa, oke. Kalau perempuan ruginya udah dosa, rugi apa lagi?
Masya Allah, kehormatannya hilang. Ya, kehormatannya hilang. Iya, nanti kalau sudah menikah, kalau terjadi percecokan sama suami, kau lah, kau untung aku mau, kata suaminya. Kau udah nggak gini, perasaan kali kau sok hebat. Pasti gitu kan, laki-lakinya kan, suaminya kalau bertengkar kan. Nah, maka dari itu antum kalau punya adik perempuan, punya kakak perempuan, dijaga. Jangan kasih pacaran. Kalau kasih pacaran, lempar pakai botol cowoknya. Pergi, usir, usir. Ya, diusir. Biar takut dia sama antum. Punya adik perempuan, punya kakak perempuan, jangan dikasih pacaran. Biar kakak antum marah. Pokoknya usir laki-lakinya itu. Pergi kau bang, bilang gitu. Nah. Siapa? Ya kalau ta'aruf gak apa-apa lah. Kalau dia datang pingin nikah gak apa-apa. Tapi kalau pacaran, diajak bonceng, diajak keluar rumah, makan bakso, jangan dikasih. Tapi kalau dia datang, Pak saya, dia ngomong sama orang tua antum, Pak saya suka anak bapak, saya mau menikahi anak bapak, saya lihat anak bapak baik. Udah selidiki dia, bagus enggak, antum selidiki. Antum jangan tidur-tidur aja di rumah, diselidiki dia kayak mana di rumah, betul enggak orangnya baik nih, laki-laki ini, gitu, peduli sama, hah? Iyalah, harus seperti itu, harus peduli, karena banyak laki-laki sekarang mau apa? Laki-laki sekarang mau modus, ya modus ya kan, betul ya. Mau main-mainnya aja seperti itulah, modus ya, modal dusta. Makanya itu, siapa yang punya kakak perempuan di sini? Angkat tangan. Nah, tuh belum nikah kan? Ya, kalau belum nikah diawasi, antum harus peduli. Ya, tapi kalau sekolahnya di Lunuha, mudah-mudahan selamat ya. Tapi ada handphone juga, bisa juga terfitnah. Makanya itu kalau udah sekolah Lunuha pun terpisah sekolahnya. Kalau ada handphone bisa terfitnah. Makanya harus dicek. Cek nggak apa-apa, cek handphone kakak antum. Kalau udah tidur pegang handphonenya, cek apa isinya di situ. Ada nggak dia chattingan sama cowok? Oh gitu. Intinya peduli ya. Intinya peduli. Jangan kasih pacaran. Pokoknya itu. Selama dia nggak pernah pacaran, mudah-mudahan nggak terjadi seperti itu. Karena awal mulanya itu pacaran, yang seperti saya bilang tadi. Awal mulanya pacaran. Nah, tadi apa yang salah? Yang salah, nah dengar dulu. Abdalul dengar dulu ya. Awal mulanya yang salah seperti yang Ustaz bilang tadi, cerita tadi, itu bukanlah semua salah anak tersebut. Salah juga orang tuanya. Kenapa dikasih pacaran? Kenapa dikuliahkan di tempat yang bebas, orang masuk, cowok, laki-laki perempuan bebas di situ, berkawan, bertemu. Hah? Iya, kalau seseorang ayah atau ibu anak perempuannya dibawa keluar oleh laki-laki, ya, belum menikah, mereka nggak mahram, ya, itu sama saja orang tuanya mengatakan ya sudah zinahi anakku, bebas. Nah seperti itu, ya, makanya jangan dikasih. Nah itu tadi ya. Makanya nauzubillah min zalik, jangan seperti itu ya. Kalau udah seperti itu tadi, laki-laki rugi 1, perempuan rugi 3 dia, udah dosa, hilang kehormatan, nanti waktu menikah sering diomel-omeli suaminya kalau lagi bertengkar. Karena suaminya tadi itu kayak gitu pasti. Demosi dia kan, dibilanglah seperti itu. Ya. Nah, dijaga betul ya kalau punya keluarga perempuan ya. Kemudian faktor orang tua juga yang menyebabkan pergaulan bebas anak, yaitu faktor ketidakmengertian. Kasus ini banyak terjadi pada para orang tua yang kurang menyadari kondisi zaman sekarang. Nah, mereka merasa sudah melakukan kewajibannya dengan baik, tetapi dalam urusan pergaulan anak-anaknya ternyata tidak banyak yang mereka lakukan. Bukannya mereka tidak peduli, tapi memang mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah itu tadi, orang tua tidak paham tentang agama. Anaknya dikasih seperti itu, pikirnya seperti zaman waktu itu dulu. Kalau zaman dia pacaran, orang tua kita dulu pacaran itu hanya di teras rumah calon mertua. Mau gimana? Iya, mau gimana dibawa, nggak punya sepeda aja pun nggak punya. Datangnya dulu naik bus, naik angkot, ya kan? Nggak ada dibawa-bawa kayak gitu bang, dibawa-bawa ke kafe,
dibawa ke apa namanya, pos kopi, dibawa ke sini kopi Karya Jaya ini. Ya apa namanya kopi di Karya Jaya ini. Ya dibawa ke Ucok Durian, si Bolang Durian, nggak ada. Iya nggak ada dulu seperti itu bang. Dulu pacarannya salah, dulu pun tetap salah, dulu tetap salah. Tapi dulu masih terkontrol, dulu masih terkontrol pacarannya di teras rumah, di pinggir parit depan rumah, ya silap-silap nggak masuk parit lah mudah-mudahan ya. Nah kayak gitu ya. Orang tua yang dulu diterapkan sama anaknya, aku dulu kan pacaran nggak apa-apa, pak kita kan dulu pacaran nggak apa-apanya itu ya kan, udah kasih aja anak kita keluar. Nah nggak taunya anaknya dia dibawa lah kemana-mana, dibawa ke pinggir sungai ya kan, dibawa ke mana kayak nggak tahu lah ya. Nah, antum tahu sendiri lah dibawa kemana, orang kan iya banyak ke kosan kawannya. Nah ke kosan kawannya dibawa, dia apa ya udahlah. Anak orang tuanya seperti itu, beranggapan seperti itu, sama disamakan zaman dia dulu dengan zaman sekarang. Tidak mengerti orang tua, bukan dia nggak menjaga, tapi dia nggak mengerti. Nah, pikirnya aman-aman aja seperti itu ya. Nah, maka dari itu terjadilah yang tidak diinginkan, ya. Nah, antum ini mudah-mudahan apa? Belum, nanti satu lagi. Tebak. Satu lagi, faktor agama ya, faktor agama dan iman. Faktor agama dan iman ini samanya, faktor ketidakmengertian juga ini ya. Agama dan keimanan merupakan landasan hidup seorang individu. Tanpa agama hidup mereka akan kacau. Karena mereka tidak mempunyai pandangan hidup, agama dan keimanan juga dapat membentuk kepribadian individu. Dengan agama, individu dapat, atau seseorang ya, individu maksudnya seseorang ya. Dengan agama seseorang dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Tapi pada remaja yang ikut ke dalam pergaulan bebas biasanya tidak mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak. Nah, makanya itu alhamdulillah antum, Ustaz yakin di sini orang-orang tua antum adalah orang-orang tua yang paham akan agama. Buktinya apa? Antum disekolahkan di sini ya, biar antum selamat dari pergaulan bebas. Iya, antum sekarang ini pada mau pingin tahu kayak mana ya kenalan sama cewek ya. Ya, udah mulai ada benih-benih, ada kok ada rasa suka ya sama akhwat ya. Udah mulai umur-umur seantum gini gitu. Betul nggak Sidik Sadik? Ya, Firdaus. Gaza. Udah bisa membedakan akhwat cantik sama akhwat yang tidak cantik, udah bisa membedakan kan? Malu-malu ya. Ya, memang seperti itu. Itu normal ya. Antum normal. Kalau antum suka sama perempuan berarti antum normal. Alhamdulillah ya. Apalagi usia seantum ini kan mulai balik. Udah balik semua kan? Nah, makanya belum, ada yang belum. Kalau udah balik, udah pasti dia suka dengan perempuan, udah mulai tertarik. Maka dari itu harus dipisah sekolahnya atau kelasnya. Bahaya. Nanti sampai rumah yang diingat bukan ayat-ayat Al-Quran, bukan bahasa Arab, tapi yang diingat akhwatnya yang tadi. Akhwat, cantik kali akhwatnya tadi rupanya, Masya Allah cepat besarlah aku biar aku bisa ngelamar dia, gitu nanti jadinya. Iya, makanya harus dipisah sekolahnya, kelasnya. Nanti belum masanya ya, belum masanya. Belum masanya, nanti ya ada saatnya. Ya, itu aja yang dapat saya sampaikan ya. Nah, kita main apa? Tebak-tebakan apa? Ada tebak-tebakan? Apa? Apa? Ahmad Fadil. Stop. Ahmad Fadil mau nanya. Apa Ahmad Fadil? Ya, Ahmad Fadil apa tebakannya? Hah? Hah? Makanan boleh dimakan tapi tidak boleh dijual. Apa, Mam? Makanan boleh dimakan tapi nggak boleh dijual. Oh, ada. Air jasmine dijual. Tebak-tebakan anak ini. Makanan dimakan tapi nggak boleh dijual. Makanan boleh dimakan nggak boleh dijual. Makanan boleh dimakan nggak boleh dijual. Oh, rendang banyak di rumah makan Padang.
Oh ada, Ustaz tahu. Jigong. Jigong. Jigong boleh makan. Ketawa Sadik. Ya. Ya kan nggak boleh dijual. Jadi apa? Ada yang tahu? Firdaus, Rafa Azhar, ada yang tahu tebakannya si Ahmad Fadil? Ah, ludah katanya, ludah. Ustaz Jigong, apa yang benar Ahmad Fadil? Apa? Oh, daging kurban. Masya Allah, pertanyaannya bagus sekali. Bagus sekali pertanyaannya. Perlu diingat itu ya. Pertanyaan apa? Pertama, pertanyaan sepele, tebak-tebakan, tapi ada ilmunya di situ kita dapat ya. Iya, iya betul, daging kurban ya, daging kurban ya. Hah? Oh, getuk, 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 getuk. Apa Cikro? Jadi apa? Jadi, loh, loh. Ya, jadi jawabannya apa? Cikro, kabur dia. Mana? Hah? Bakso lampau. Astagfirullahaladzim. Mana ada bakso lampau? Oh ada bakso lampau. Bakso lampau. Oh, jadi apa selain itu? Bakso. Bakso selain itu. Ya ada tadi tuh ikan bandeng, ikan bandeng. Jembatan Ampera, jembatan Ampera, jembatan Ampera. Iya dimakan sama Jikro jembatannya. Astagfirullahaladzim. Nama, ayo ada lagi angkat tangan yang punya tebakan. Bagus tebakannya ya, masya Allah ya. Ya, ayo apa Jikro? Apa Jikri? Fikri, Fikri, Sadik Fikri. Apa? Nggak apa-apa. Oh iya ya nggak apa-apa. Yang mau keluar nggak apa-apa. Yang udah mau keluar nggak apa-apa. Udah habis juga waktunya. Apa ya? Nama buah. Bunga, bunga, bunga. Kok bunga? Astagfirullahaladzim. Jadi jawabannya apa, Sadik? Oh, belimbing. Nanti dulu si Teku Parhan, nanti lo. Teku Parhan ada tebakan tadi? Ah, Teku Parhan udah kabur dia. Udah apa? Jikro apa? Apa? Coba. Apa? Hewan apa? Pluto, Pluto. Iya, betul. Betul kan? Betul lah.
Bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya durian apa? Bahasa Arabnya durian. Bahasa Arab durian. Bahasa Arab durian. Bahasa Arabnya Abu Syaukin, Abu Syaukin ya. Abu Syaukin. Iya, makanya itu Bapak Syaukin, Abu Syaukin namanya. Abu Syaukin. Bahasa bahasa Jepangnya, bahasa Jepangnya menulis di atas air. Bahasa Jepangnya menulis di atas air. Ya. Ya. Apa enggak mungkin? Salah. Yang betul adalah Kukira Takada. Kukira Takada. Ya kukira Takada. Kukira Takada. Ya, itulah bahasa Jepangnya. bahasa bahasa Jepang menulis di atas air. Ya Ustaz nggak bohong kan? Kukira Takada. Ya kayak mana mau menulis di atas air ya kan? Ada lagi yang punya tebaan? Rapaza, apa Rapaza? Naik kereta. Naik kereta. Bahasa Jepang naik kereta. Bahasa Jepang. Nengok apa? Nggak ada, mana bisa nengok di Google. Ini plesetan jawabannya si Rapa ini, ya kan Rapa? Naik kereta. Ini ada nama merek keretanya nih, Iya. Tapi Ustaz enggak, dia ini kalau enggak Yamaha, kalau enggak Honda, kalau enggak Suzuki nih. Oh, nah bahasa Jepangnya suami istri naik Suzuki. Apa jawabannya? Udah habis waktunya nih, ayo. Apa jawabannya? Oh iya, Suzuki Kunaiki. Iya, Suzuki Kunaiki. Itu jawabannya betul. Ustaz, dulu apa? Pertanyaan udah lama itu. Udah makanya Ustaz ini merek motornya ada nih, udah lama itu. Ustaz masih SD udah ada tebak-tebakannya itu. Suzuki Kunaiki. Ya, tebak-tebakannya sebelum kalian lahir udah ada itu. Hah? Ya bahasa Jepangnya naik motor itu Suzuki Kunaiki itu. Ya. Ini bahasa Indianya bumbu dapur. Iya, bahasa Indianya, India. Ayo cepat, 1 sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang tahu? Nah, ini yang benar. Bahasa Indianya bumbu dapur apa? Iya, hampir benar. Yang betul adalah tumbar miri jahe, tumbar miri jahe. Tumbar miri jahe, itu dia. Agak lengkap, tumbar miri jahe, ya itu bahasa Indianya. Plesetan ya. Ya udah, sampai di sini aja ya. Yang diskusi ataupun pertemuan kita ya. Itu tadi ya, kalau ada bermasalah nilainya segera WA Ustadz ya. Ustadz sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Mohon maaf jika ada salah kata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.